Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap, yes. Oke ya. Ketua kelas mana ketua kelas? Yuk pimpin dulu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sehat. Alhamdulillah. Oke ya, hari ini kita akan persiapan praktek. Praktek apaan? Kesehatan Kelinci. Ngapain? Oke, sebelum kita mulai, Ustadz mau absen dulu ya. Kelengkapan kalian. Abdul Muthalib hadir. Amal Watimi hadir. Dias Bambang hadir. Sakit apa Dias? Farhan Insan Septian Indra sakit apa Indra? Alergi. Akbar Eka Ponto Muhammad Rasyad hadir. Muhammad Arif Rahman hadir. Muhammad C. Nabil Jambore ya. Ke Garut. Jambore apa? Pramuka. Muhammad Fakih hadir. Muhammad Hanif hadir. Sauki hadir. Syauki Asari Maghribi Nazril hadir. Yang Santang Rayhan Happy Bugis hadir. Rizky Salim Muharram salam. Said Wais Zaidan. Oke ya. Masih ingat materi minggu lalu kita apa? Apa? Kesehatan ternak kelinci. Emang ada apa di kesehatan ternak kelinci? Apa penyakit di kelinci yang biasanya diserang? Skabies. Apa itu skabies? Penyakit kulit. Siapa yang menyerang? Kutu. Asal. Yang kedua, sorhok. Apa itu sorhok? Luka di kaki. Yang ketiga, koksidiosis. Apa itu koksidiosis? Penyakit penceraian. Apakah selain 3 penyakit itu masih ada lagi? Apa? Kembung. Ada lagi? Ada lagi? Kembung, masuk angin sama enggak? Ada lagi misalnya? Meriang. Stres. Paham ya? Paham? Oke, hari ini kegiatan kalian adalah praktek. Prakteknya praktek ngapain? Prakteknya ngapain? Oke, ngecek ya. Jadi nanti kalian akan dibagi kelompok ya. Bentar ya.
Nanti kalian akan dibagi kelompok, ada tiga kelompok ya. Kelompoknya sama kayak kelompok yang minggu lalu. Paham? Ada kelompok apa? Kabies. Ada kelompok ada kelompok koksidiosis. Tapi yang sakit biji aja ya. Jangan orangnya juga ikutan kena sakit kabies ya. Paham? Nah, tugas kalian walaupun nanti dibagi-bagi kelompok, ada yang kabies, ada yang apa? Sorok, ada yang koksidiosis. Tapi kalian tetap setiap kelompok wajib mendeteksi atau melihat ciri-ciri dan cara mengobati di ketiga itu. Paham? Paham ya? Cuma nanti yang presentasi kelompok koksidiosis presentasi tentang koksidiosis. Yang kabies presentasi tentang kabies. Yang sorok presentasi tentang sorok. Paham? Paham? Tapi semuanya wajib melakukan dan mendeteksi. Paham? Ada pertanyaan? Oke gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar melaksanakan penanganan ternak kelinci yang sakit. Jadi kalau ada ternak kelinci yang sakit, kalian apain? Obatin. Paham ya? Setelah diobatin diapain? Paham? Paham? Ada pertanyaan? Oke. Sebelum kita ke lapangan, Ustadz mewajibkan kalian menggunakan sepatu boot, menggunakan sarung tangan dan masker. Kalau sekarang silakan disiapkan dulu. Nanti pas masuk ke kandang harus digunakan. Paham? Yuk, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Satu, kabias. Kelompok 1 di sini. Kabias. Kelompok 2 pindah sekarang. Kelompoknya yang kemarin. Oke, boleh ya? Oke ya, langsung ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Udah ya? Yuk, sekarang kita ke kandang. Tapi sebelum ke kandang kalian harus pastikan pakai sepatu boot semua, pakai masker semua, dan pakai sarung. Nah, yuk, kita ke kandang. Oke ya, yang masuk kelompok 1 dulu, yuk. Kelompok yang lain nunggu di luar. Oke ya. Oke. Saya juga pakai masker. Kelompok 1, kalian kelompok apa? Kabies. Kelompok apa? Kabies. Skabies. Nah, walaupun kalian tugasnya adalah skabies ya, tapi kalian harus tetap ngedetek tiga penyakit. Yang pertama penyakit apa? Kabies. Skabies. Yang kedua sorok. Yang ketiga Koksidiosis. koksidiosis. Paham ya? Cuma nanti kalian presentasinya di skabies. Tapi kalian juga harus tetap koksidiosis dan sorok. Kenapa? Karena nanti ketika kelompok lain presentasi, kalian bisa membantah dengan data. Paham ya?
kalian cari ciri-ciri dari sorhok, skabies dan koksidiosis. Lihat ciri-cirinya. Paham ya? Diraba, didiagnosis segala macam. Paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Yuk langsung dilakukan pengecekan. Silakan. Nanti langsung ditulis ya ciri-cirinya ya. Ini yang 3 bocah. Kita ke 5. Ini bocah, ini bocah. 3 ini. Ini pegang AKP deh. Ini mau nulis dia. Saya tanya gini dia. Pertama di mana sih? Enggak betul kan kaki ini. Skebinya Sorok bukan? sorok gimana? Ini nggak ada skebi kan nih? Mungkin coba ini. Ini ada. Koksidiosis gimana nih? Skebi itu gimana? Dicek fesesnya. Fesesnya. Skabies kan dilihat di telinga, di hidung, ada kayak buduknya enggak? Ini aman Tat. Kakinya. Aman. Enggak dong. Tinggal di kaki Jil, coba lihat di kakinya. Susah. Angkat. Enak buat bulunya. Ngapain mau Jil? Enggak ada deh. Ya. Kakinya nih, skebi kan? Itu sorok ganteng namanya. Sorok apaan? Lihat cek di kaki. Oh. Kalau udah berarti harus diapain ya nanti ya. Ini aman kan Ki? Kuping. Kuping aman. Tinggal kaki, hidung aman. Tinggal kaki. Kita lagi. Ini aman, kakinya aman. Aman kakinya. Coba nih kakinya sorok ya. Yang bawah udah belum? Yang bocil 3, Oh, sama insan. Yang bawah belum. mana bawah? Oh itu. Bocil. Panjang banget kukunya. Ngeri. Terus sorok aman. Aman. Sehat. Itu sorok ya Ki? Oh, nyaman tuh. Coba buat cek. Aman kan? Keren banget. Jadi gini sih. Ini kakinya aman gak Jil? Aman? Aman dong semuanya dia. Yang belakang tuh belum kecek. Coba cek dah. Tadi yang depan dong. Susah. Ini apa nih? Ini kenapa nih, Jil? Oh ini. Kenapa? Kakinya kenapa? Tuh. Dicek ya, Pak, dicek. Kakinya, lihat. Oh, turun. Ini kenapa kaki kamu? Kayak rontok-rontok gitu. Lim. Iya gak? Habis ya? Habis sudah. Ini satu sekali Ki. Nah, itu saraf itu aman. Aman. Koksidiosis gimana koksidiosis? Aman. Cek fesesnya. Fesesnya aman ini. Ini aman Tuh sih. mana soroknya? Ini aman nih. Ini bukan dah. Ini aman. Aman. Mana? Sebelahnya. Skabies kan cuma di hidung, di telinga. Di telinga hidung dong, Lab. Oh iya. Di kaki. Kaki enggak ada. Ini nggak ada. Coba Tat. dicek alas kakinya gimana dia. Ini bersih Tat. Kakinya dia coba dicek. Ini bersih. Yang takut ya nggak itu. Sampai sih. Ini nih cara. Itu mana itu kan? Ini ngapa bulu-bulunya? Ternyata ngeceknya Rontok ya? Rontok ya?
Mana sekanya? Ini tandanya dikenakan. Udah belum? Ayo. Di dalam. Iya, masa gitu di itu cantel. Dicantel di dalam. Ini tadi. Udah belum? Dicatat yang sebelah mana ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nyaman. Masih di sini. Ucil. Masih spesiesnya gimana? Ucil. Hah? Ucil. Terus cek ini. Santai santai. Ini jelas. Apa ini? Yang bocil. Aman. Gajah merah. Ini gimana nih? Ben. Ini Ah, gitu. Coba mana? Udah selesai kita. Nambah. Kawan dia mah. Kameraman nih. Udah. ya. Sekarang mana? Ini aja. Ini yang perlu. Nanti kalau udah kalian langsung apa? Langsung catat. Itu kandang 1, 2, 3, 4 di bawah 5 ya. Paham ya? Nanti yang mana yang koksidiosis, yang mana yang skabies, yang mana yang sorhok. Kalian catat ciri-cirinya apa kayak gitu ya. Gimana cara mengobatinya? Paham ya? Ada pertanyaan? Gak ada. Hari ini kita cuma mendeteksi. Nanti setelah ini, setelah semuanya mencoba, kita apa? Mengobati. Yuk, silakan keluar. Panggil kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya, dipersilakan segera. Maskernya pakai. Oke. Ini ya, hari ini kalian apa? Mengecek Mengecek kesehatan. Apa yang dicek? Pertama, sorhok, yang kedua, skabies, yang ketiga, koksidiosis. Jadi tolong kalian kemarin udah belajar tentang ciri-ciri sorhok, ciri-ciri skabies, ciri-ciri koksidiosis.
kemarin udah diliatin ciri-cirinya, berarti kalian langsung lihat di posisi ciri-ciri itu. Walau kalian kelompok apa nih? Kelompok Sorhok. Walaupun kalian kelompok sorhok, tapi kalian juga tetap harus cari skabies dan koksidiosis. Paham ya? Nanti kalian tulis ciri-cirinya apa yang terlihat ya secara fisik. Kemudian kelincinya kelinci yang mana? Paham ya? Paham ya? Nah, nanti kalian menjelaskannya tentang kelompok kalian itu. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya. Yuk, silakan langsung dicek. Tapi diceknya satu-satu. Semuanya cek skabies dulu. Setelah itu baru setelah dianggap skabies sudah nggak ada, baru cek yang sorhok. Kalau nggak ada, baru ke yang koksidiosis. Paham ya? Satu-satu, yuk. Ya, langsung dicek, silakan. Ini mau nyari apa dulu nih? Skabies dulu ya, sok. Silakan dicek ciri-ciri skabies gimana? Go. Aman. Cek bagian telinga. Jadi kamu mau ngecek itu skabies di bagian telinga. Di bagian telinga. Jangan. Aman. Ini bukan. Oh, ini sedikit. Siap-siap ya. Cek aman. Yang aman, ini aman. Selanjutnya yang ini ayo kita cek. Bismillah. Press ya. Oh. Ini NZ boy. New Zealand Ini aman. white. Aman. Aman. Ini aman. Ya itu tuh. Selanjutnya kita cek yang di bawah ya. Ya, sekarang kedua kita cek apa? Sorhok. Ya, di bagian kaki. Di kaki ada kan? Ini kayaknya kering ya? Oh, bisa normal. Aman. Soalnya gimana? Di bagian kaki. You know. Ayo nih, cek. Clear. Aman. Sorhok aman. Koksidiosis. Koksidiosis kita ngeceknya. Lihat tainya, lihat beraknya, lihat fesesnya. Ini seperti apa? Fesesnya. Yang koksidiosis. Udah nggak usah. Oke aman. Sekarang kita coba cek koksidiosis, kita lihat fesesnya. Saya juga. Fesesnya. Ini aman ya? Ini juga aman. Fesesnya aman. Ini juga aman. Ini. Fesesnya bagus ya? Bagus. Aman ya? Iya, siap. Ini kan. Ini. Aman ya? Ini aman. Terus selanjutnya Udah. Gue 3 ya. belum. Itu ada bunyi. Enggak deh kayaknya begitu. Kuping. Tuh. Saya putus ke bus saya sini kan? Jadi kuping.
Yang di bawah. Yang di bawah itu bisa di Apa? yang di bawah tuh yang di bawah. Itu sorok kali itu. Lihat nih, ini sorok. Itu sorok tuh. Sakit ya? Sorok nih. Sakit. Iya. Pencernaan kayak ini. Coba ini ada. Lama. Tapi agak lembab-lembab gitu. Ini nih yang lembab nih. Mungkin karena Aman. Ya. sorok. Bentar, bentar. Sorok bahasa gitu ya. Udah. Bawa sorok. Ini. Biar nggak ada aman. Nih. Kandang 1, kandang 2, 3, 4, bawah 5. Jadi bagian kaki belakang. Dapat gitu. Sorok lagi ada. Pencernaan. Soalnya dari kayaknya itu Kotoran. Ya. Nah ya, silakan dipersiapkan ya untuk presentasi. Tolong panggilkan kelompok 3, kelompok terakhir ya. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Masker mana masker? Mana ya? Ya. Sini, sini. Masuk ya. Ya, langsung masuk. Ya, lengkap, masuk. Maskernya pakai. Nah, ya di sini dulu, jangan ke sana. dulu. Udah dulu mulai kan tuh. Dah. Dah, mulai ya.
Tahan dulu ya. Ini kalian kelompok 3 atau kelompok terakhir. Tugas kalian bagian kelompok 3 apa? Penyakit koksidiosis. Koksidiosis. Walaupun kalian koksidiosis, tapi kalian tetap harus cari yang skabies, cari yang sorok, cari yang koksidiosis. Paham ya? Nanti kalian kemarin udah belajar kita ciri-ciri dari skabies, ya. Skabies ada di telinga, ada di kaki segala macam, paham ya? Nah, kalian praktekkan, cari ada nggak ciri-ciri itu. Terus yang kedua apa? Koksidiosis. Kemarin juga kita udah belajar ciri-ciri dari koksidiosis. Yang ketiga kita juga udah belajar tentang ada ciri-cirinya sorhok. Paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Silakan cari satu-satu dulu. Semua cari sorhok dulu misalnya, atau skabies dulu, atau koksidiosis dulu. Paham ya? Nanti kalau udah selesai dianggap ke 5 kelinci ini nggak ada ya, baru cari penyakit yang berikutnya. Paham? Ada pertanyaan? Ya. Yuk langsung silakan dicek. Satu-satu. Di telinganya, coba di telinganya ada skabiesnya nggak? Dibuka. Aman. Santai. Ada nggak? Nggak ada. Sekarang yang bawah nih belum. Habis gitu. Iya gede. Santai. Habis gitu? Enggak. Sekarang periksa sorok. Sorok tuh kakinya mau dia takut dia. Pelan-pelan. Yang ini nggak ada nih. Kalem yong. Asik. Aman bersih. Sih, aman, sip, mantap. Yang mau yang bisa gendong siapa yang bisa gendong? yang Yang bisa gendong? Nanti diobatin ya terakhir ya. Yang ada penyakit. itu yang bawah tuh. Habis obat ini. Oh. Iya diobatin.
Obatnya yang kedua udah. Nah, diobatin. Keluarin yang diobatin. Yang bawah, kakinya diobatin. Ya bisa banget. Nah udah awatan terus. Berarti satu bawahnya, satu. Nah. Ya sok obatin bagian. Obatin dulu. Pegang ini. Digandeng dulu. Obatin. Aduh. Ini apa? Pegang. Oh. Yang lain masuk. Coba ini. Tenangin. Simpan di atas ini. Ya, ini. Nanti kita mau ngelakuin doang. Sok, lakuin. Nah, sok. Dibuka dulu dong. Udah. Oh, sok. Nah. Ini dia. Ada berkasat sakit. Dah, yuk. Masukin lagi segini. Ini. Masukin gini. Oh. Enak banget. Dah. Dah. Ini kelompok apa, Sorok? Yuk. Udah semua? Udah. Yuk. Buat. Oke, hari ini kalian tadi udah melakukan deteksi penyakit. Iya, jadi kalian udah melihat ciri-ciri dari sakit apa? Kabies, sorok, koksidiosis. Nah, silakan kelompok sorok atau kelompok kabies atau kelompok apa? Koksidiosis kalian mempresentasikan. Kelompok yang lain tolong perhatikan. Paham ya? Kan walaupun kalian kelompok skabies, kalian juga melihat koksidiosis dan sorhok. Nanti dicek bener gak yang gak ada yang sorhok, bener gak ada yang koksidiosis. Paham ya? Paham? Paham? Oke, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok satu ya, kelompok Kebi. Yo, silakan diri. Kelompok satu mana kelompok satu? Presentasikan hasil kalian. Nadril, Kabies, Sini. 10.000. Yo, perhatiin ya teman-temannya ya. Coki. Kon. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengecekan kami terhadap kelinci tadi. Yang pertama yaitu penjelasan dari Rizky Salim. Mana penjelasan? Ya, menurut kan kemarin sudah dikasih tahu ya, jadi jenis-jenis yang ada skabis itu yang ada di sekitar mulut, hidung, kuping, dan bagian kaki-kaki. Nah, menurut data yang kami kumpulkan, yang kami perhatikan dari kandang 1 sampai 5 itu tidak ada skabis. Tetapi dari kandang 5 tuh ada yang bulunya rontok, tapi itu tidak tahu tanda-tanda skabis atau tidak. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salim atas penjelasannya. Selanjutnya, udah. Apakah ada pertanyaan? Sepakat? Nggak ada yang skebi? Sepakat ya. Kelinci kita berarti nggak perlu ada yang diisolasi dan diobati karena nggak ada yang skebi. Yo, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, bentar. Tapi gimana kalau ada skebi? Apa yang kalian lakukan? Isolasi, dipindah kandang. Terus obatinnya apa? Oh, udah disiapin ya. Ada no skebi ya. Bisa pakai no skebi ya. Atau disuntik pakai apa? Wormectin. Paham ya? Oke, tepuk tangan saya gitu kelompok 1. Oke, silakan. Ya, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 2 ya. Kelompok apa? Kelompok 2. Sorok ya. Kelompok sorok. Ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang penyakit sorhok pada kelinci. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami pada kelinci yang diamati tadi. Kemudian penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Haikal. Baik, sebelum kita langsung ke penjelasan, saya ingin bertanya, ada yang tahu nggak ciri-ciri tentang penyakit sorhok? Oh, ini kakinya luka di bawah. Jadi ciri-ciri penyakit sorhok adalah terlihat luka atau koreng di bagian kaki belakang ataupun kaki depan, tapi biasa di kaki belakang. Menurut hasil pengamatan kami atau hasil observasi, di bagian kelinci 1, 2, 3 maupun 5 yang terkena sorhok hanya satu kandang saja atau kelinci yang nomor 5, yaitu ciri-cirinya ada bagian luka di belakang kaki yang kayak koreng gitu. Nah, mungkin yang cukup sekian. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Fatin. Ya, mungkin di kelinci yang di kandang kelima itu mungkin gara-gara kan itu terbuat dari besi ya, itu juga besinya udah terlihat agak karat gitu. Terus kelincinya juga besar kan, alatnya ya bobotnya besar lah, gede. Terus kakinya ya pasti kegesek-gesek, mungkin gara-gara itu jadinya di kakinya tuh ada seperti luka gitu. Dan kelincinya juga agak terlihat seperti murung. Jadi evaluasi dari kalian adalah evaluasinya dari sepertinya harus memasang alas yang lebih lembut, yang lebih halus agar tidak ada lecet. Tapi udah diobatin tadi ya kalian ya? Udah. Pakai apa? Pakai obat merah. Oke. Betadin. Oke, ada pertanyaan. Sepakat semua sama dengan kelompok 2?
Sepakat ya, dengan kelinci yang sama di nomor 5. Oke. Ada yang ditanyakan? Gak ada. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh, silakan. Balik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 3. Kelompok terakhir. Backlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penyakit koksidiosis yang tadi kita sudah lihat dari kandang kelinci yang tadi yang sudah kita lakukan bersama. Nah, saya ingin tanya kepada teman-teman sekalian, kira-kira koksidiosis itu apa namanya? Apa arti dari koksidiosis? Pencernaan. Masalah pencernaan. Ya benar, masalah pencernaan. Jadi kelinci yang kena koksidiosis itu menyerangnya itu pada pencernaan. Nah, itu akan disampaikan oleh Rafiq. Jadi menurut observasi kelompok kami tadi itu di kelompok di kandang nomor 1 itu paling banyak fesesnya. Jadi kita melihat itu pencernaan biasanya mengeluarkan feses yang banyak dan agak cair. Jadi yang paling banyak tuh nomor 1 banyak fesesnya dan juga agak cair. Entah itu karena masalah pencernaan atau masalah campur dengan air urin. Terus yang kedua itu banyak fesesnya tapi agak kering. Yang ketiga sedikit fesesnya dan kering. Yang 4 juga sama kayak 3, sedikit fesesnya. Dan yang 5 itu nggak banyak, nggak sedikit, tapi agak basah. Jadi cukup sekian. Ya. Ada yang kena koksidiosis? Tidak. Ada. Berdasarkan pengamatan kelompok 3, nggak ada yang koksidiosis. Kelompok 1, kelompok 2 sepakat? Sepakat. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan kelompok 3? Nggak ada? Oke. Ciri-ciri penyakit koksidiosis. Jadi ciri-cirinya tuh fesesnya tuh ada yang berlendir, ada yang mencret, ada yang kayak ada tali-talinya itu dikarenakan bulunya rontok, akhirnya kemakan sama kelincinya. Jadi gitu. Kontaminasi protein. Oke. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Silakan, San. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit koksidiosis? Nah, gimana cara ngobatinnya? Caranya dengan memberi makan yang sehat, membersihkan kandang tiap hari, mengganti tempat kotorannya, membersihkan tempat tidurnya. Nah, gitu. Itu pengobatan atau pencegahan? Pencegahan. Nah, diobatinya gimana katanya? Obatin pencernaan. Nah, ya dikasih obat pencernaan. Ya, tadi juga udah betul ya, dikasih makan yang sehat, yang tidak banyak mengandung apa? Lemak, terus air ya. Paham ya? Oke, gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada yang ingin ditanyakan tentang apa yang kalian lakukan? Nah, ada? Oke ya, hari ini kita sudah berjalan praktikum dengan lancar. Tapi ada satu kekurangannya. Tahu apa?
cara handling kelinci. Cara memegang kelinci. Wajar kalau kalian belum bisa karena materinya akan disampaikan minggu depan. Cara handling. Karena tadi pas ada yang ngambil kelinci, ada yang dicakar lah, ada yang langsung jatuh. Pas saya ambil, pas tadi coba pengobatan ya, saya ambil tenang tuh. Tapi pas bagian ponco ya, ngambil onyong ya, oyong ngambil itu apa? Nyakar. Nah itu karena ada yang tidak nyaman. Paham ya? Ada yang tersakiti, makanya dia berontak. Nah, gimana caranya biar nggak tersakiti? Makanya minggu depan kita akan belajar tentang handling. Paham? Ya, paham. Oke. Untuk hari ini tapi ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya. Apa Timi? Kan tadi kan ada juga TV yang nomor 2 yang panjang 2. Di situ tuh itu di bagian lehernya tuh kayak balik aja. Tapi katanya bukan terlihat. Tapi bukan juga sorok. Ya, jadi setelah saya cek di bagian leher, di bagian pundak itu memang ada luka. Dan itu sepertinya luka-luka cakar. Ya, bisa jadi karena ada binatang. Ketika diumbar, ketika diapain? Diumbar bisa jadi dia dicakar oleh temennya atau ada binatang lain yang malam-malam, yang aktif malam-malam biasanya apa? Musang. Itu apa? Nyakar kelinci atau memasak kelinci, gitu ya. Tapi nanti pengobatannya juga kita kasih obat merah. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan lagi? Tadi kan waktu pas observasi itu saya melihat ada beberapa kelinci yang bagian bawah leher itu kayak menggemung gitu, kenapa? Itu jadi ciri-ciri kelinci yang bagus. Ya, dia bagian ininya apa? Emang karena itu emang begitu. Kalau jenis kelinci Rex itu begitu tuh di bagian apa? Leher. Seperti banyak menggunung gitu. Nah, itu bukan penyakit. Tapi kalau misalnya ketika dia lagi bunting, itu pun juga sama. Dia lebat bulu sini. Karena apa? Untuk merontokkan bulu untuk anaknya. Jadi pas anaknya mau lahiran, pas si induk bunting mau lahiran, dia biasanya rontokin bulu. Nah, bulunya di bagian yang leher itu tadi. Nah, nanti setelah nyaman ya, baru kelincinya keluar lahir. Nah, itu bikin si kelincinya apa? Hangat. Paham ya? Paham. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Itu kelincinya jenisnya apa? Kita di situ ada 2 jenis kelinci ya. Yang pertama kelinci Rex yang besar-besar ya. 1 2 3 dan 5 itu Rex. Samping satu ya, yang pojok di nomor 4 itu mini Rex. Jadi dia kecil sendiri. Nah, yang kandang 1 yang ada 3 kelinci itu, nah itu baru lepas sapi, baru lahiran ya, baru usia 2 bulan. Paham? Ada pertanyaan lagi? Siap, tidak. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ustadz akan bagikan pretest ya. Tolong duduknya yang rapi. Ya. Dirapikan dulu duduknya. Jangan nyontek ya. Karena ini untuk evaluasi Ustadz juga, apakah kalian memahami materi hari ini? Apakah kalian ada yang belum memahami? Paham ya? Jadi evaluasi ini bukan hanya untuk kalian, tapi untuk Ustadz juga. Jadi tidak boleh apa? Nyontek. Oke, nanti setiap siswa akan mendapatkan soal, jadi tolong jangan nyontek. Pulpennya ada? Sip, silakan.
Ya, langsung dikerjakan. Berapa lama ya? 10 menit. Ke sampingnya. Ya, dikerjakan ya. Ya, bagi yang sudah silakan langsung dikumpulkan ke depan sini. Yang sudah silakan langsung dikumpulkan situ ya. Sendiri-sendiri ya. Ya. Ya, silakan ya udah langsung dikumpulkan. Udah? Udah? Udah ya, oke. Sebelum Ustadz tutup untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan mereview. Ya, akan apa? Kami mereview kegiatan kita 2 minggu ini. Ya, masih ingat KD kita apa? Yang pertama, menerapkan prosedur penanganan ternak kelinci. Jadi kemarin kita sudah belajar ciri-ciri kelinci dari fisik dan dari feses. Dari fisik tubuhnya, organ tubuh, dan dari feses. Oke, Ustaz mau tanya, ciri-ciri kelinci sakit skabies apa? Di bagian telinganya ada yang ketunjuk. Oke, di bagian telinga tadi kita udah cek ya. Terus kemudian apa lagi? Biasanya dia menggaruk. Biasanya suka menggaruk, ya. Oke. Ada lagi? Dan apa? Bulunya rontok. Bulunya rontok, ya betul. Ada lagi?
biasanya siapa yang menyerang? Betul. Dan ketika ada kelinci yang ciri-ciri seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Dipisahkan, diisolasi. Kenapa? Supaya kutunya tidak menular ke yang lain, tidak loncat ke yang lain. Setelah itu, setelah diisolasi, diapakan oleh kalian? Dikasih obat. Obatnya ada obat suntik dan obat oles, obat salep ya. Kalau disuntik pakai apa? Vormectin. Nah, kalau obat oles pakai apa? Nosgedin. Itu merek ya, tapi salep juga bisa. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Yang kedua, sakit apa? Sorok. Gimana ciri-ciri sorok? Di bagian kaki lu. Gimana cara ngobatinya? Pakai obat juga, diolesi obat. Kenapa bisa terjadi sorok? Pertama karena alas kandang yang kasar. Yang kedua karat ya, jadi karena kasar. Gimana caranya biar nggak kayak gitu? Biar nggak kena atau mengurangi resiko kena sorok? Dikasih alas. Terus selain alas, kandang harus gimana? Kandang harus bersih. Oke ya. Nah, yang ketiga apa? Koksidiosis. Apa itu koksidiosis? Penyakit pencernaan. Gimana caranya biar nggak kena koksidiosis? Kasih makanan yang ya, kemudian sanitasi kandang. Paham? Jadi gimana caranya menurut kalian? Gimana caranya biar kelinci nggak terkena penyakit skabies, sorok, koksidiosis? Sanitasi, pinter. Jadi kalian harus mengecek kebersihan kandang. Kebersihannya kayak gimana aja biar nggak kena skabies dan sorok? Nggak boleh lembab, berarti ventilasi harus terbuka atau harus cukup. Paham? Terus apa lagi? Kandang kering, benar ya. Jadi kalau kandang, gimana caranya biar kandangnya kering? Kena sinar matahari terus? Ya, dicek ya, di indoor biar gak kena hujan. Paham ya? Ada lagi selain sanitasi? Pakannya gimana? Harus yang bergizi. Pakan yang bergizi itu kayak gimana? Tidak banyak mengandung air. Gimana caranya biar pakan tidak banyak mengandung air? Dijemur. Paham? Makanya rumput, boleh nggak rumput basah kalian kasih? Kenapa? Karena kandungan airnya masih banyak, masih tinggi. Gimana caranya kalau kita mau ngasih hijauan ke kelinci? Dijemur atau namanya rumput odot dijemur. Nah, biasanya kalau udah selesai dijemur namanya apa? Rumput hay atau rumput kering. Paham ya? Paham. Terus jangan dikasih apa lagi? Atau paham ya? Kenapa nggak boleh kasih wortel atau kangkung? Karena kandungan airnya tinggi ya. Paham ya? Boleh, tapi boleh nggak dikasih? Boleh. Harus sedikit. Jangan jadi makanan pokok. Pinter. Paham ya? Berarti kalian hari ini udah belajar gimana cara ngobatin, gimana cara mencegah penyakit. Ada dua tadi yang penting. Apa? Sanitasi dan pakan konsumsi. Paham? Dan kalian harus mengecek tiap hari dengan ciri-ciri kelinci tersebut. Paham ya? Kelinci ini kok jalannya pincang. Oh, berarti kalian harus ngecek kena skabies kah, atau kena sorok kah, atau kena penyakit yang lain. Paham? Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Oke, untuk minggu depan kita akan belajar cara handling kelinci. Karena hari ini kalian tadi pas ngobatin kelinci kayak kebingungan. Aduh, gimana cara ngambil kelinci yang bener? Paham ya?
Jadi minggu depan kita akan belajar handling. Silakan dicari tahu informasinya ketika nanti ada free lab ya. Jangan cuma buka Instagram doang ya atau TikTok, tapi buka informasi tentang handling. Paham? Apa itu handling? Gimana handling itu? Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, yuk ketua kelas, mana ketua kelas? Yuk berdoa. Istirahat kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kembali ke kelas. Balik.